좀 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going은 언제나 너에게 going. Halo semuanya, kali ini kita akan belajar articles dalam kalimat bahasa Inggris. What is articles? Apa sih itu artikel? Articles adalah kata sandang dalam sebuah kalimat bahasa Inggris. Dalam bahasa Inggris, kita sering nih menemukan articles atau kata sandang di dalam sebuah kalimat bahasa Inggris. Nah, teman-teman, artikel sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu definite articles dan indefinite articles. Definite articles adalah kata sandang tertentu yang berupa kata sandang the dan digunakan pada bentuk-bentuk kata tertentu saja. Sedangkan indefinite articles memakai kata sandang a dan an yang memiliki arti sebuah. Nah, sekarang kita akan membahas kedua artikel tersebut. Simak baik-baik ya. Yang pertama, kita akan membahas artikel a dan an. Dalam bahasa Inggris, artikel a dan an disebut juga indefinite article. Sebagai artikel a dan an bisa berarti sesuatu, sebuah, seekor, seseorang, dan seterusnya. Arti dari artikel tersebut tergantung pada kata benda sesudahnya. Nah, penggunaan a dan an itu bagaimana sih? Jadi, perlu diingat nih teman-teman, bahwa artikel a dan an hanya dapat diikuti oleh singular nouns atau benda tunggal, dan tidak boleh diikuti secara langsung oleh uncountable noun atau benda yang tidak dapat dihitung. Example, I'm looking for a sugar. She has a water. My father need a salt. Perlu kita ketahui nih teman-teman, bahwa sugar, water, dan salt adalah uncountable noun. Maka kalimat-kalimat tadi salah ya teman-teman, jika kita meletakkan artikel sebelum kata benda tersebut. Nah, kalimat yang benar bagaimana sih? Kalimat yang benar adalah seperti ini. I'm looking for sugar. She has water. My brothers need salt. Nah, yang disebutkan tadi diketahui bahwa artikel a dan an disebut juga indefinite article. Indefinite berarti sesuatu yang tidak tentu atau sesuatu yang tidak pasti. Dengan kata lain, masih umum dan belum spesifik. Contoh, I have a book at home. Saya mempunyai sebuah buku di rumah. Jika teman-teman mengatakan a book, berarti lawan bicara teman-teman tidak mengetahui buku apa yang teman-teman punya, karena pastinya banyak jenis buku di rumah teman-teman. Nah, berarti makna yang bisa diambil adalah masih bersifat umum, belum spesifik buku apa dan buku yang mana yang teman-teman maksud. Nah, perbedaan pemakaian e dan en itu bagaimana sih? Jika en digunakan di depan kata benda tunggal yang dimulai dengan huruf atau bunyi vokal a, i, u, e, o. Misalnya, an apple, an orange, an egg, an umbrella. Jika e digunakan di depan kata benda tunggal yang dimulai dengan huruf atau bunyi konsonan seperti b, c, d, g, p, dan seterusnya. Contoh, a book, a chair, a table, a television. Teman-teman juga harus hati-hati nih dengan kata benda tunggal yang dimulai dengan huruf h atau u. Loh, kenapa sih harus hati-hati? Jadi gini teman-teman, en
juga bisa digunakan di depan kata-kata yang dimulai dengan huruf H, tetapi huruf H tersebut berbunyi A, misalnya kata our, honest, dan lain-lain. Jadi, kita tidak boleh nih membuat a hour, tetapi yang benar adalah an hour, yang artinya sejam. An honest man, bukan a honest man, yang artinya seorang laki-laki yang jujur. Selain H, U juga perlu diperhatikan nih teman-teman. Walau huruf pertama dari kata tersebut U, tetapi tidak selalu menggunakan artikel an. Jika U pada kata tersebut tidak berbunyi vokal, melainkan konsonan, maka artikelnya adalah e. Contoh, a university, bukan an university, karena U pada kata tersebut berbunyi Q. Berbeda dengan umbrella yang berbunyi umbrella. Oleh karena itu, kita harus menggunakan an, yaitu menjadi an umbrella. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang artikel the. Artikel the dalam bahasa Inggris disebut juga definite article. Definite berarti pasti, tentu, atau jelas. Nah, artikel ini digunakan untuk sesuatu yang khusus atau spesifik. Contoh, open the door, cut the cake, I love the girl. Pada contoh kalimat tadi, artikel the menunjukkan bahwa benda itu spesifik. Baik pembicara dan lawan bicara sudah mengetahui benda yang dimaksud. Jika mengatakan close the door, berarti pembicara dan lawan bicara sudah mengetahui pintu mana yang harus ditutup. Begitu juga cut the cake, berarti sudah mengetahui nih kue mana yang harus dipotong. Perlu dicatat ya teman-teman bahwa artikel the juga bisa diletakkan sebelum kata benda jamak atau plural nouns. Misalnya, the students, the books, the course, begitu ya. Kemudian, yang terakhir, kita akan membahas yang namanya zero articles. Zero articles digunakan apabila sesuatu tidak bisa dibedakan apakah termasuk definite atau indefinite. Dengan kata lain, zero article adalah peniadaan artikel sebelum kata benda tersebut. Jadi, ada beberapa kategori nih dalam zero article. Yang pertama, zero article digunakan di depan kata benda jamak yang dapat dihitung. Misalnya, I like monkeys. Stars are beautiful. Yang kedua, zero article digunakan di depan kata benda tunggal yang tidak dapat dihitung. Misalnya, I like juice. English is fun. Yang ketiga, zero article digunakan di depan kata benda khusus atau proper noun. Misalnya, my name is Tom, bukan my name is a Tom. I live in Indonesia, bukan I live in an Indonesia. Nah, jadi itu ya teman-teman, materi tentang articles, dan semoga dapat dipahami dan diterapkan dengan baik. Sampai jumpa di lain kesempatan ya. Bye-bye.